Kali ini gue akan nge-review satu sneakers dari satu brand Indonesia juga, yang memang menurut gue adalah salah satu yang menginspirasi siluet-siluet sepatu yang sekarang. Dan walaupun beberapa tahun ke belakang mereka sempat vakum, tetapi mereka sekarang comeback dengan beberapa colorway yang mereka kasih. So buat kalian yang penasaran kira-kira ini sepatu apa, so sit back, enjoy, and relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Yulian dari The More Souls. Di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Nah, seperti biasa buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong bantu gue buat subscribe channel ini dan tekan tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue buat di channel ini. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banget buat kalian yang udah support channel ini sampai sekarang ya. Gue 1 bulan kemarin gak sempet bikin video karena memang ada beberapa kesibukan, terus gue sempet jatuh sakit juga, dan juga anak gue itu sekolahnya kan sekarang online ya. Jadi banyak banget tugas-tugas yang berhubungan sama making video. Mau nggak mau kalau biasanya weekend gue bikin konten buat kalian, tetapi kali ini gue bikin konten buat anak gue dulu. Dan itu dilombain guys. Dan kali ini gue baru ada kesempatan untuk review sepatu ini yang sudah pasti disponsori oleh Sepatu Capung. Dan gue kayaknya nggak perlu deh ngejelasin apa itu Sepatu Capung dan siapa mereka. Yang jelas mereka itu adalah salah satu toko offline dan online yang menjual beberapa sepatu dari brand-brand ternama di Indonesia. Untuk detailnya kalian bisa ngepoin Instagram mereka di @sepatu.capung, dan juga gue akan pasang link Instagramnya, kemudian online shopnya yaitu Shopee-nya di link description di bawah. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita sudah punya di sini ada boxnya ya dari sepatu yang kita sebut di sini adalah ARL by Hardware. Boxnya sendiri konsepnya tuh kayak amplifier gitar gitu dan ada branding ARL by Hardware-nya di bagian atasnya. Kemudian di situ juga dikasih gimmick tombol dan tuner amplinya di bagian samping, dan juga ada informasi label sepatu yang cukup kecil sih kalau menurut gua. Bagian bawahnya masih dilanjutkan sama gimmick-gimmick dari ampli itu di bagian belakangnya, kayak seperti power supply, kemudian ada juga informasi tentang history, project, dan juga lain-lainnya. Kalau kita buka boxnya di sini kita bisa lihat bahwa ada paper shoes berwarna putih dan juga ada printout tulisan ARL by Hardware berwarna biru. Kalian juga bakal ngedapetin greeting cards di sini ya berwarna coklat, kemudian di sini tulisannya adalah ucapan terima kasih lah intinya. Ada juga 2 stiker dari ARL by Hardware berwarna hitam dan juga berwarna putih. Dan gak usah basa-basi lagi, ini dia ARL by Hardware Low. Sepatu ARL ini dirilis dalam 2 siluet sebenarnya ya, ada yang low dan juga ada yang high. Cuman kali ini teman-teman Sepatu Capung itu ngestok yang low aja nih, yang high-nya mungkin akan di stok lain kali ya. Dan menurut informasi yang gue dapat memang kali ini ARL by Hardware itu mengeluarkan beberapa colorway nih. Ada yang colorway-nya hijau kayak gini, kemudian ada yang warnanya biru atau navy blue, kemudian ada triple white dan juga ada black and white-nya. Tapi sekarang gue lagi megang 3 colorway dari mereka ya, yaitu ada yang green, kemudian ada yang black and white, dan juga ada yang blue navy. Kalau menurut gue pribadi sih gue demen yang warnanya green ini ya, karena unik banget warnanya, beda sama yang lain. Ini gue nge-review yang sepatu yang hijau aja, tapi memang nanti ada beberapa b-roll yang akan kalian lihat sepatu black and white dan juga navy-nya. Oke, kalau kalian lihat ya, basic silhouette ini masih sama. Basic silhouette-nya adalah silhouette vulcanized rubber shoes, tetapi upper-nya kali ini menggunakan bahan kanvas. Terus kalian pasti tahu ya bahwa ARL ini mungkin menginspirasi beberapa brand-brand kuat di Indonesia sekarang. Tetapi mereka membedakan beberapa gimmick yang ada di sepatunya ya, terutama di bagian J-strap-nya. Tapi kayaknya gue nggak akan ngebahas ke detail itu karena memang itu bagian yang sensitif banget ya kayaknya. Secara overall kali ini mereka memakai 2 warna aja nih, kayak warna green di bagian uppernya dan juga warna off-white. Bagian uppernya ini didominasi oleh bahan kanvas yang berwarna hijau dengan jahitan yang berwarna off-white nih. Kemudian ada jet stripe berbahan kulit, tetapi kayaknya ini kulitnya berbahan kulit sintetis ya. Di bagian toe capnya ini kita bisa lihat ya bahwa warnanya ini adalah off-white. Kemudian bagian foxing depannya juga ada motif yang berpola garis zigzag yang cukup unik. Bahannya juga rubber.
Kalau lihat di bagian lesesnya ini, mereka kasih leses yang berbahan standar ya. Leses ini bahannya kayaknya katun dan cukup bagus juga. Kalau kalian lihat di bawah lesesnya, kalian bisa menemukan tang yang berbahan kanvas juga berwarna hijau dan disematkan patch logo yang berwarna off-white nih. Di situ dikasih tulisan ARL by Hardware Made with Pride berwarna merah. Kalau di balik tangnya seperti biasa, mereka kasih kita informasi sizing dari sepatunya yang cukup lengkap. Ada US, UK, Euro, dan juga sentimeternya, serta juga ada barcode-nya. Gue sih belum coba ya untuk nge-scan barcode-nya ini. Kalau nggak salah mungkin kalau kita scan secara umum, itu akan ngedirect kita ke websitenya si ARL. Di bagian eyelets atau lubang dari sepatunya, mereka kasih kita aluminium ring berwarna putih atau off-white. Dan di sini finishingnya cukup baik banget. Hampir aja gue kelupaan bahwa di lace tape-nya ini mereka kasih tulisan ARL ya berwarna hitam. Ini unik banget nih aksen-aksen yang kayak gini yang kita butuhin. Sekarang kita pindah ke bagian lateral dan juga medial dari sepatunya. Kali ini kita bisa lihat J strap yang menyerupai huruf A ya, simbol huruf A berwarna off-white dan berbahan synthetic leather yang udah gue sebutkan tadi. Kalau kalian lihat di bagian belakang dari sepatunya, kali ini nggak ada yang spesial selain ada heel counter yang cukup kokoh. Dan juga ada label kecil yang dijahit vertikalnya berwarna off-white. Di situ diberi tulisan ARL by Hardware dan kalau kita balik ada tulisan buatan Indonesia. Untuk sizingnya sendiri kali ini gue pakai ukuran true to size yaitu US 10 atau cm 28 dan saat gue coba pakai kaos kaki cukup nyaman guys. Tapi seperti biasa, kalau kalian punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastiin kalian datang ke toko-toko retail yang menjual sepatu ini seperti kayak sepatu capung dan pastiin fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat. Sekarang pindah ke bagian lining dari sepatunya. Kali ini kita nggak dikasih lining yang sangat tebal kayak padding yang cukup tebal gitu, tetapi langsung kaki kita berhadapan dengan kanvas di bagian uppernya. Nah seperti biasa saran gua kalau kalian mau pakai sepatu kanvas seperti ini, pastiin kalian juga pakai kaos kaki ya biar nggak bikin lecet kaki kalian. Kalau kita lihat di bagian insole-nya, kali ini kita bisa mendapatkan insole yang cukup empuk kalau ditekan ya. Tetapi begitu dipakai nyamannya jadi kayak standar aja, nggak terlalu kerasa empuknya, cuman ya menurut gua cukup oke lah kalau kita pakai selama seharian. Insole-nya sendiri bisa dilepas dan kalian nggak perlu khawatir ya, karena satu warnanya hitam dan kalau kotor pun kalian juga gampang nyucinya nih karena bisa dilepas tadi. Dan di situ disematkan tulisan ARL by Hardware berwarna putih. Sekarang kita pindah ke bagian midsole-nya. Kali ini ARL by Hardware dibekali midsole rubber vulcanize yang bahannya cukup bagus nih. Warnanya juga off-white serta diberikan foxing rubber di bagian depannya yang udah gua bahas tadi. Kalau di bagian belakangnya hanya dikasih patch rubber yang berwarna putih ditulisin Made with Pride. Finishing midsole dan foxingnya itu juga cukup rapi, nggak banyak lem yang keluar di pair yang gue pegang ini. Yang paling unik adalah di bagian outsole-nya untuk sepatu ini. Kalau yang gue pegang di sepatu warna green ini, outsole-nya itu rubber juga berwarna putih. Pola outsole-nya juga sudah di-customize, jadi sudah pasti ini memberikan ciri unik nih untuk ARL by Hardware. Dan gambarnya kayak not balok itu di-blok di bagian seluruh outsole-nya. Tetapi uniknya yang di pair navy ini, outsole-nya berwarna merah terang nih guys. Jadi gue agak bingung ya kalau buat milih ya. Kalau di bagian atasnya itu gue cenderung untuk milih yang green atau yang hijau ini. Tapi kalau bagian outsole-nya gue pilih yang navy nih karena outsole-nya berwarna merah terang dan cukup ngasih identitas dari sepatu ARL ini. Nah kalau outsole berwarna putih ini udah pasti PR banget ya kalau buat kalian yang males ngebersihinnya. Jadi kesannya kalau misalnya habis dipakai sekali dua kali masih oke, tetapi kalau selebih itu atau kalian habis pakai di tempat yang kotor banget, itu udah pasti ngebersihinnya bakal susah kalau kalian gak langsung bersihin. Jadi saran gue habis dipakai, bersihin baru simpan ke box sepatu kalian. Secara overall gue bisa simpulin bahwa ARL by Hardware yang low ini cukup nyaman buat dipakai dan finishingnya juga cukup bagus. Walaupun mungkin ada yang dari kalian bosan ngelihat sepatu kalau siluetnya begini-begini doang tuh udah kayak ya pasaran lah sekarang. Tapi at least dengan harga 328.000 di level retailnya, kalian udah bisa mendapatkan sepatu yang low key, siluetnya juga bagus dan nyaman dipakai. Ya walaupun dengan harga segitu kita udah bisa mendapatkan sepatu lain dengan kualitas yang mungkin mirip-mirip, tetapi ingat aja, boxnya juga bagus, kemudian finishing dari sepatu ini juga bagus. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih sepatu ARL by Hardware ini? Apakah layak untuk di-cop dengan harga 328.000 sekarang? Dan gue pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. And as always, don't forget to subscribe the channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.